Hujan selalu membawa kenangan, seperti di desa kecil itu, di mana setiap tetesnya mengiringi kehidupan sehari-hari. Bagi Riko, seorang kurir muda, hujan sore itu membawa langkahnya ke rumah Siska, seorang wanita yang hidup dengan kesendirian setelah kepergian suaminya. Pertemuan mereka di tengah hujan, di depan pintu rumah yang penuh bunga, menumbuhkan sebuah kisah tak terduga. Di balik kesunyian, mereka menemukan kehangatan, sebuah pertemuan yang mungkin bukan kebetulan, tetapi takdir yang sedang berjalan. Bagaimana kelanjutannya? Silakan tonton kisah ini. Hujan turun deras di sore hari itu membasahi jalanan kecil di sebuah desa yang tenang. Riko, seorang kurir muda yang selalu bersemangat, mengayuh motornya dengan hati-hati. Ia membawa paket yang harus diantarkan sebelum senja tiba. Meski tubuhnya hampir basah kuyup, ia tetap tersenyum, merasa pekerjaannya adalah tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Setelah berbelok di jalan setapak yang licin, ia tiba di sebuah rumah tua dengan halaman yang dipenuhi bunga-bunga indah. Riko berhenti, memeriksa alamat di paketnya, dan memastikan ia tidak salah rumah. Ini dia, gumamnya sambil mematikan mesin motor. Ia mengetuk pintu rumah itu, tapi tidak ada jawaban. Hujan semakin deras, dan angin dingin menusuk kulitnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka pelan. Seorang wanita keluar, wajahnya terlihat ramah meski ada sorot kelelahan di matanya. Wanita itu adalah Siska, seorang janda yang tinggal sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. "Maaf mengganggu, Bu. Saya kurir dan membawa paket untuk Anda," kata Riko sambil menyerahkan paket yang sudah agak basah karena hujan. Siska tersenyum tipis dan menerima paket itu. "Terima kasih, Mas. Hujannya deras sekali. Masuk dulu saja, nanti kehujanan terus malah sakit," ucapnya dengan nada penuh perhatian. Riko ragu sejenak, tapi melihat hujan yang semakin deras dan pakaian yang sudah basah, ia akhirnya mengangguk. "Terima kasih banyak, Bu. Kalau tidak merepotkan." Di dalam rumah, suasana hangat langsung menyambut Riko. Ruangan itu kecil namun terasa nyaman, dengan aroma teh hangat yang tercium dari dapur. Siska segera mengambilkan handuk untuk Riko. "Silakan duduk, Mas. Saya buatkan teh hangat dulu," ujar Siska sambil menuju dapur. Riko duduk di kursi kayu dekat meja makan. Pandangannya berkeliling, memperhatikan foto-foto di dinding yang menggambarkan kebahagiaan keluarga di masa lalu. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. Siska kembali dengan secangkir teh hangat dan sepotong kue sederhana. "Ini, Mas, minum dulu biar hangat." "Terima kasih, Bu. Sungguh baik sekali," jawab Riko, menerima teh itu dengan senyum hangat. Obrolan ringan pun mengalir di antara mereka, dari pekerjaan Riko sebagai kurir hingga kehidupan Siska yang kini dijalaninya sendiri. Ternyata mereka memiliki banyak kesamaan, termasuk kecintaan pada bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah Siska. Namun, ada momen-momen kecil di tengah percakapan itu yang mulai membuat suasana menjadi lebih intim. Pandangan mata yang saling bertemu lebih lama dari seharusnya, atau tawa kecil yang terdengar hangat di antara gemuruh hujan. Siska, dengan rambutnya yang sedikit basah dan aroma tubuh yang lembut, membuat Riko merasa sesuatu yang asing namun menyenangkan. "Mas Riko, sudah lama jadi kurir?" tanya Siska. Matanya menatap langsung ke arah pria muda itu. "Baru beberapa tahun, Bu. Tapi saya suka. Meskipun capek, saya merasa ada kebebasan," jawab Riko dengan nada yang lebih pelan. "Panggil saya Siska saja, jangan Bu. Saya belum setua itu kan?" ucap Siska sambil tersenyum tipis. Ada kilau goda di matanya. Riko terkekeh, wajahnya memerah. "Baik, Mbak Siska." Hujan di luar mulai mereda, tapi suasana di dalam ruangan semakin hangat. Ketika Siska berdiri untuk membereskan cangkir di meja, Riko tanpa sadar memperhatikan setiap gerakannya. Ada keanggunan alami pada Siska yang sulit diabaikan. Ia merasa dirinya terpaku dan hatinya berdebar lebih cepat. "Mas Riko, kalau mau bisa mampir lagi lain waktu.
Saya jarang punya tamu dan rasanya senang ada yang diajak bicara, kata Siska sambil mengantar Riko ke pintu. Riko mengangguk, senyum lebar menghiasi wajahnya. Tentu Mbak Siska, saya pasti mampir lagi. Terima kasih atas teh dan kuenya. Ketika Riko melangkah keluar dan menaiki motornya, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu. Bukan hanya handuk yang ia pakai, tapi juga sepotong hatinya yang mulai tertarik pada wanita bernama Siska. Pertemuan itu, meski sederhana, menjadi awal dari cerita yang lebih dalam dan lebih menggugah, di mana batas antara kewajaran dan rasa mulai samar.